Shalom, halo semua. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, yuk kita perhatikan hal-hal berikut ini. Adik-adik, jangan lupa memakai pakaian yang rapi dan sopan. Jangan lupa mandi dulu ya. Kita harus menghormati Tuhan saat datang beribadah. Yang kedua, carilah posisi beribadah yang nyaman, tapi tidak sambil tiduran ya. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan juga sopan. Yang ketiga, adik-adik tidak boleh bermain-main saat beribadah, apalagi bermain HP. Ingat, kita harus fokus dan serius dalam beribadah. Yang keempat, pastikan sebelum beribadah, adik-adik sarapan dulu ya. Karena selama beribadah kita tidak boleh makan. Dan yang terakhir dan paling penting adalah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Aduh, mana ini Amel? Katanya mau pergi sekolah minggu sama-sama. Ini sudah jam berapa nih? Tapi dia belum datang-datang. Amel, lamanya datang deh. Sudah lama tentu Kak. Dari tadi ikut tunggu kok. Habis kamu nyisir, bapak kita juga bando-bando cantik tak? Sama Bando tak? Iya. Bando Miki dik. Kalau saya Bando. Nih. Cantiknya. Ayo Miki, Miki. Iya kamu. Iya, Lihat Kak dulu. jangan Mi. Ayo Mi, terlambat Miki pergi sekolah minggu. Apa isinya? Perlengkapan untuk sekolah minggu. Lihat Bede. Jangan Mi, Mana nanti kita terlambat. mana kita Bede? Ada Ci di dalam. Coba yang lihat. Jangan. Lihat Kak dulu. Lihat, Tapi Kak. jangan kau bilang-bilang nak. Iya. Jangan kau bilang nak sama Miss. Janji dulu. Iya janji. Janji nak. Nanti saya bilang sama Rose Dewi saja. Jangan. Yo kita mau ke Palembang. Lambat Miki nanti sedikit bisa bawa. Apa? Nih. Bukan Alkitab. Supaya kita senang-senang juga sedikit. Toh cantik toh. Ini frozen bukan Alkitab. Ada besarnya tuh kasih lihat. Nih, wih cantik toh. Cantik. Dia bilang ada Alkitabnya, baru tidak ada. Ada supaya bisa dibaca-baca di sana nih. Lihat ke buku ceritaku, kumpulan dongeng anak sedunia. Cantik. Lihat kok, mau pinjam juga. Masa Alkitabnya ini buku dongeng-dongeng? Cantik banyak gambar-gambarnya. Tidak bikin mengantuk. Kalau baca Alkitab mengantuk nanti. Biar Miss yang baca. Alkitab itu toh untuk kau tahu kebenaran firman Tuhan, bukan ini. Nanti Miss yang baca di sekolah minggu. Saya dengar saja. Simpan kau ini, nggak boleh bawa di sekolah minggu. Saya kasih tahu kau nanti tuh Rose Heni, saya kasih tahu kau nanti sama Rose Indri, saya kasih tahu kau nanti sama Rose Jamie, saya kasih tahu kau Rose Orel. Dimarahin kau itu. Jadi bagaimana nih? Simpan buku dulu ini, mau ke sekolah minggu. Bawa mi dulu, simpan mi dulu. Ini Dede, masa bawa begini semua ke sekolah minggu bukan bawa Alkitab? Padahal bagus ya. Simpan kau cepat kau simpan. Terlambat ke sekolah minggu cepat kau saya tunggu kok. Simpan kali dulu. Iya cepat kok, lama sekali 5 menit lah cepat kok. Setelah menyimpan semua mainan-mainan itu, Ita dan Amel kemudian pergi bersama-sama ke sekolah minggu. Hai semua, shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Pasti puji Tuhan baik. Kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama kembali bertemu. Bersama-sama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian yang berjudul Matahari Bersinar Terang, dan kita nyanyikan pujian hari ini harinya Tuhan. Dengan semangat ya, sambil bertepuk tangan juga boleh.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih jika pada saat ini Tuhan bersama-sama melayakkan kami untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang mau memuji, memuliakan nama Tuhan, sehingga apa yang kami berikan untuk Tuhan, puji-pujian yang kami berikan untuk Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika sebentar juga kami akan dengarkan firman Tuhan, Tuhan juga tolong kami sehingga kami boleh diberikan hikmat untuk mengerti firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita masih terus memuji Tuhan. Kita mau mengangkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Kebenaran firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Mister Iman. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Musik. Baik adik-adik yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Adik-adik yang di rumah, mohon untuk mengambil tempat yang baik dan duduk dengan baik sambil melipat tangan dan berdoa. Kita berdoa
adik-adik yang ada di rumah untuk mengikuti Mr. Iman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami, sertai kami, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik adik-adik, Mr. Iman akan bacakan kebenaran firman Tuhan, adik-adik yang di rumah untuk mendengarkannya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, pada pagi hari ini adik-adik, ya, Mr. Iman tadi sudah beritahu judul cerita kita adalah mendengar dan melakukan. Tentunya kalau berbicara untuk mendengar berarti alat pendengaran kita adalah telinga. Ya, coba adik-adik semua punya telinga tidak? Punya dong, semua punya telinga. Nah, dalam firman Tuhan ini adik-adik yang kasih Tuhan menceritakan bahwa seorang anak Tuhan. Ayo, siapa anak Tuhan? Ayo angkat tangan. Ya, Mr. Iman juga termasuk anak Tuhan. Dan adik-adik semua juga termasuk anak Tuhan. Nah, anak Tuhan ini bernama Filipus. Siapa namanya? Filipus. Nah, si Filipus ini sedang berada di Yerusalem. Nah, suatu ketika Allah mengutus seorang malaikat. Ya, Allah mengutus seorang malaikat untuk menyampaikan pesan kepada Filipus, anak Tuhan ini. Nah, pada waktu itu datanglah seorang malaikat. Nah, adik-adik yang di rumah, ya, Mr. Iman sudah bagikan alat peraganya. Bisa dilihat nanti ya, ada malaikat dan ada Filipus. Nah, lalu malaikat ini berkata kepada Filipus, bangunlah. Lalu Filipus ini bangun. Lalu malaikat ini yang menyampaikan pesan kepada Filipus untuk pergi ke Yerusalem bertemu dengan seorang Etiopia, ya, seorang Sida-Sida, ya, atau seorang tokoh. Lalu Filipus ini langsung bangkit, dia bangun, dia pergi. Nah, artinya dia sudah mendengarkan, ya, dia sudah mendengarkan pesan dari Tuhan yang disampaikan lewat seorang malaikat. Nah, dia mendengar lalu dia segera pergi menyampaikan juga, ya, apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ketika dia sampai, ya, di Yerusalem, dia melihat ada seorang Etiopia selesai ibadah. Dia hendak mau pulang naik kereta. Nah, dia menemui seorang Etiopia ini. Lalu seorang Etiopia ini juga, ya, ketika dipanggil oleh Filipus, ya, dia mendengar dan dia melihat datang Filipus sedang mendekati dia di kereta. Lalu Filipus ini menyampaikan apa yang Tuhan pesankan, ya, yaitu di mana Filipus membimbing seorang Sida-Sida ini untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu, ya, seorang Etiopia ini tidak menolak. Dia mendengarkan, bahkan dia menerima pengajaran tentang Tuhan Yesus. Lalu dia percaya sampai dia dibaptis. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah melihat, kita sudah mendengar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 8, ya, ayat 26 sampai
sedang mendengarkan pesan, lalu dia melakukan. Oleh sebab itu, di dalam cerita firman Tuhan ini menjelaskan kepada adik-adik semua supaya adik-adik juga ketika beribadah, adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan. Kemudian ketika adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan pesankan, adik-adik harus melakukan. Artinya adik-adik menjadi anak-anak yang taat, yang siap mendengar dan siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, adik-adik semua, ketika adik-adik sedang tidur pada pagi hari ini, pada pagi, lalu orang tua membangunkannya untuk segera bangun dan berdoa dan beribadah. Ketika orang tua bangunkan, maka adik-adik semua harus bangun, jangan tidur lagi. Harus segera bangun untuk berdoa, untuk beribadah, untuk memuji Tuhan. Kemudian juga ketika disampaikan kebenaran firman Tuhan, adik-adik juga harus benar-benar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga adik-adik ke depan boleh dipakai untuk melayani, menjadi saluran berkat, baik untuk papa dan mama, dan adik-adik, abang-abangnya, kakak dan kokonya, bahkan juga buat teman-temannya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah adik-adik semua boleh menjadi anak-anak yang hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami diingatkan kembali agar kami menjadi anak-anak yang mendengarkan dan juga anak-anak yang mau melakukan perintah dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman Tuhan ini terus hadir dalam hati kami, mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak yang taat. Berkatilah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di hari yang penuh sukacita ini diberikan kesempatan untuk adik-adik memberikan persembahan. Persembahannya nanti dapat dikumpulkan dan orang tuanya dapat membawanya ke gereja. Kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian, segala puji syukur. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang kami lakukan pada hari ini sungguh sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan sungguh ya Tuhan, itu semuanya untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berdoa untuk orang tua kami, Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam mendidik dan membimbing kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang kuat, anak yang cerdas, anak yang takut akan Tuhan, dan mengasihi sesama kami manusia. Kami berdoa ya Tuhan,
pada hari ini kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan untuk studi kami menyerahkan untuk masa depan daripada anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Kami menaikkan segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.